Halo semua, kembali lagi di channel Bang Arnold. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Karena video kali ini, saya akan kembali lagi menceritakan cerita horor yang berjudul Rendang Daging Manusia, yang sekarang sudah episode yang ke-43. Dan semoga pada video kali ini dapat membuat teman-teman semua terhibur dan juga mendapatkan hal-hal yang baik yang tak boleh dilanggar. Siapkan sarung Anda dan selamat mendengarkan. Rendang daging manusia, dia bukan aku. Dia siapa? Jawab, teriakku lantang. Riri, apa kau mendengarku? Jawab, siapa yang menyuruhmu? Aku terus mendesaknya yang masih bungkam. Jika kau masih ingin hidup, maka katakan yang sebenarnya. Kesabaranku hanya setipis tisu, jangan coba bermain-main. Buang waktu saja, ucap Carla. Aku bukan Riri. Aku dan Carla saling menoleh. Apa katanya? Dia bukan Riri. Ngelawak nih bocah. Hahaha, aku dan Carla kompak tertawa atas pengakuannya yang tidak masuk akal. Aku berkata jujur, aku bukan Riri. Namaku Rara, aku kembar identik dengan Riri, ucapnya. Apalagi ini, masalah satu belum selesai, kini muncul masalah baru lagi. Jangan coba-coba menipuku, ucapku tak percaya. Aku tidak menipumu, aku berkata jujur, ucapnya meyakinkan. Bisakah ambilkan ponselku? Aku janji tidak akan menghubungi siapapun. Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu agar kalian percaya. Ucapnya lagi, aku segera menuruti permintaannya itu. Sudah selesai. Apakah Riri mau mengakui? Tanya Mas Anton yang melihatku berjalan menuju kamar Riri dan Carla. Hei, Mas ngomong kok dicuekin? Teriak Mas Anton. Aku hanya diam dan mencari di mana ponsel Riri. Dapat juga. Mau kemana lagi? Tanya Mas Anton yang ternyata menyusul ke kamar Riri. Anak itu mengaku dia bukan Riri, Mas. Dia meminta ponsel ini untuk menunjukkan bukti jika dia bukan Riri yang asli. Ucapku sembari melangkah kembali ke ruang bawah tanah. Karena penasaran, Mas Anton mengikutiku ke ruang rahasia itu. Ini ponselmu, tapi ingat, jangan coba-coba menipuku. Ucapku sebelum memberikan ponsel itu. Riri hanya mengangguk sembari menerimanya. Aku tidak sebodoh yang ia kira. Sebelumnya aku sudah mencabut SIM card-nya untuk berjaga-jaga. Ada yang berbeda, ini bukan ponsel Riri saat aku melihat ponselnya yang pertama. Lihat ini adalah bukti jika aku bukan Riri, ucapnya sambil menunjukkan foto di mana dua orang bayi yang baru lahir tidur berdampingan. Hanya foto ini yang kau sebut bukti? Siapapun bisa memiliki foto seperti ini, ucapku geram. Aku masih mempunyai bukti lainnya, ucap Riri sambil mencari sesuatu di dalam ponselnya. Ini adalah surat pernyataan dari dokter, di mana aku dilahirkan dan Riri dilahirkan. Ucapnya, aku memeriksa file dokumen yang ia simpan di dalam ponselnya. Aku membawa KTP, silahkan ambil di saku celanaku, ucap Riri. Aku segera merogoh sakunya dan memberikan dompet itu padanya. Ini adalah identitasku, ucap Riri sambil menunjukkan sebuah KTP. Rara Pratiwi, usia 18 tahun. Aku tercengang membaca identitas itu. 18 tahun. Bagaimana mungkin? Wajahnya saja masih seperti anak-anak. Hahaha, kau kira kami semua bodoh? Mana mungkin usiamu 18 tahun? Ucapku sembari tergagah. Terserah mau percaya atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Silahkan tanyakan pada dokter apa penyebab seseorang mengalami gangguan pertumbuhan. Ucap Riri. Aku tidak bisa percaya semudah itu. Bagaimana dengan kalian? Coba lihat ini. Ucapku pada Carla dan Mas Anton. Ini asli, Mbak. Aku sudah mengeceknya di aplikasi Ceknik. Ucap Carla.
Tapi bagaimana bisa? Aku masih belum percaya ini. Ucapku ragu. Saat ini kepalaku rasanya sangat pusing. Aku memilih meninggalkan ruangan ini. Mas Anton dan Carla juga mengikuti. Tolong lepaskan aku. Aku sudah mengakui semuanya. Teriak Riri. Aku tidak peduli. Malam ini aku harus mencari tahu kebenaran atas ucapannya. Bagaimana menurutmu, Mas? Apakah ucapan anak Riri bisa dipercaya? Tanyaku pada Mas Anton saat kami memilih duduk di ruang tamu. Entahlah, Mas juga bingung. Ucap Mas Anton sembari mengacak rambutnya. Kalau kamu? Tanyaku pada Carla, ia hanya mengetikkan bahu. Lebih baik kita istirahat, besok kita pikirkan lagi selanjutnya bagaimana. Otakku saat ini lagi buntu. Ucap Mas Anton. Ia langsung menuju ke kamar. Aku juga mau istirahat, Mbak. Ini ponsel Riri. Mbak pegang saja. Sekalian cari informasi dari ponsel itu. Ucap Carla menyerahkan ponsel Riri. Aku hanya mengangguk sembari menerima pemberian Carla. Benar apa yang dikatakan Carla, bisa jadi aku menemukan sesuatu di dalam ponselnya ini. Sesampainya di kamar, aku melihat Mas Anton yang sudah tertidur. Tak ingin mengganggunya, aku memilih duduk di sofa, membuka satu persatu aplikasi yang ada di dalam ponsel Riri. Ibu. Kontak bernama ibu menarik perhatianku. Aku meraih ponsel bututku di atas meja, mencoba mencocokkan nomor yang bernama ibu itu dengan nomor yang kuambil dari ponsel Riri sebelumnya. Nomor ini dulunya yang Riri sebut dengan nama Mama. Berbeda. Itu artinya ibu dan Mama berbeda. Jika Riri palsu mengatakan dirinya kembar identik dengan Riri asli, otomatis ibunya pasti sama. Lantas ini kenapa berbeda? Kembali aku membuka chat di aplikasi hijaunya, mencari percakapan yang menurutku mencurigakan. Bos. Siapa bos? Apa ini dalang dibalik semuanya? Aku membuka percakapan itu, membaca pesan yang tersedia. Hari ini kau yang beraksi. Orang yang bernama Bos mengirimkan pesan. Aku tidak mau. Baiklah. Terima konsekuensinya. Jangan sakiti ibuku, aku mohon. Turuti perintahku maka ibumu akan aman. Jadilah penurut dan jangan pernah membantahku. Baik. Hari ini aku bersedia. Ini semacam paksaan. Apa benar yang dikatakannya? Ia hanya terpaksa melakukan ini demi ibunya. Melihat isi pesan ini, sepertinya dia jujur. Ring. Ring. Sial, meski aku sudah mencabut SIM card-nya, aku lupa mematikan sambungan Wi-Fi-nya. Seseorang dengan nomor baru menghubungi. Siapa ini? Tidak mungkin aku mengangkatnya. Aku mematikan panggilan itu, lalu mengirimkan pesan. Aku lagi di kamar bersama wanita itu. Ada apa? Send. Ring. Notif pesan masuk, aku segera membukanya. Kau harus berhati-hati terhadap wanita itu. Dia sangat licik. Isi pesan tersebut, aku harus membalas apa? Jika salah balas bisa-bisa orang ini curiga. Ya, send. Tidak ada kata lain, aku hanya membalas ya. Siapa sebenarnya orang ini? Apakah dia Riri yang asli? Karena dia bisa tahu sifat Carla. Yang disebut wanita itu mungkin Carla. Satu lagi, hati-hati terhadap Ningsih. Dialah target pertama kita. Aku yakin ini Riri yang asli. Dia tahu semua situasi di rumah ini. Ya, setelah membalas pesan itu, aku mematikan sambungan Wi-Fi. Aku butuh mengistirahatkan otakku saat ini. Besok aku akan menanyakan pada Riri palsu siapa yang menyuruhnya. Hari ini tidak ada gairah untuk mencari uang. Aku harus menuntaskan penyelidikan siapa sebenarnya Riri. Astaga dek, kita kesiangan lagi. Ucap Mas Anton yang baru bangun dari tidurnya. Biarlah mas, hari ini aku memang sengaja. Aku mau menginterogasi Riri. Kamu tolong antar anak-anak ke sekolah. Mereka sudah telat dan bus antar jemput sudah lewat 5 menit lalu. Ucapku, Mas Anton segera bangun dan menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Carla. Aku menghampiri Carla di kamarnya. Ada apa mbak? Ucap Carla. Ayo kita interogasi Riri. Hari ini semua harus terbongkar. Carla langsung mengangguk dan mengikutiku ke ruang rahasia. Kali ini kita harus lebih tegas.
Ucap Carla. Aku hanya mengangguk dan terus melangkah. Sesampainya di ruangan rahasia, bangunlah dan jelaskan semuanya. Ucapku dingin. Riri tampak masih tertidur dengan kondisi duduk di atas kursi. Kaki dan tangannya masih terikat dengan erat. Riri, bangun! Jangan pura-pura! Hardiku, tidak ada pergerakan. Oh tidak, jangan sampai anak ini mati. Aku belum mendapatkan informasi apapun darinya. Dia gak boleh mati. Carla, coba kamu periksa. Carla memeriksa denyut nadi Riri, menempelkan tangannya di bagian hidung. Masih hidup, Mbak. Denyut nadinya masih ada. Nafasnya juga masih ada. Ucap Carla. Syukurlah. Bagaimana sekarang? Sepertinya dia sakit. Apa kita bawa dia untuk istirahat di kamar saja? Tanyaku pada Carla. Apa Mbak yakin? Aku takut kalau dia berontak, tenaganya lebih kuat dari kita. Ucap Carla. Di kamar nanti, kita akan tetap mengikatnya di sisi ranjang. Ayo bantu Mbak membawanya. Dia tidak boleh mati sebelum memberikan informasi yang akurat. Gegas Carla membantuku membuka ikatan tangan dan kaki Riri. Aku membawanya ke dalam kamar dan mengikatnya pada sisi ranjang, hanya untuk berjaga-jaga. Apa yang kau lakukan? Teriakku pada Carla. Ia mengambil air minum yang berada di atas nakas dan menyiram wajah Riri. Hanya membangunkannya. Tuh Mbak, lihat dia bangun. Ucap Carla sembari tersenyum. Aku haus. Ucap Riri lemah. Wajahnya sangat pucat, berbeda dengan wajah yang kemarin melawanku. Sebentar aku ambilkan air dan makanan untukmu. Ucapku sembari berlalu meninggalkan kamar Riri. Entah kenapa aku merasa kasihan melihat anak itu. Dari sorot matanya seperti menyiratkan kesedihan yang mendalam. Entah beban apa yang dia tanggung. Aku berharap kali ini dia berkata jujur, agar aku bisa menahan diri untuk tidak menghabisnya. Kamu duduk dulu. Berhubung tanganmu diikat, aku akan menyuapimu. Ucapku sembari membantunya duduk. Melihat piring yang berisi nasi dan daging, Riri seperti merasa jijik. Apa itu daging? Ia menggantung ucapannya. Tidak, ini daging sapi kaleng. Ucapku. Kenapa juga Riri bertanya seperti itu? Bukankah dia justru pernah memakan otak manusia mentah-mentah? Kenapa Mbak bersikap baik padanya? Dia musuh kita. Bisik Carla di telingaku. Jika dia mati sekarang, maka kita tidak akan dapat informasi apa-apa. Jawabku berbisik. Carla hanya menyuruhku dan berlalu menuju sofa yang ada di dalam kamar ini. Setelah beberapa saat, makanan itu habis dilahap oleh Riri, aku akan memberinya jeda sejenak sebelum melakukan interogasi. Apakah kamu sudah bisa menjawab semua pertanyaanku? Ucapku membuka percakapan. Ya, aku akan menjawab semuanya. Ucap Riri. Aku tidak berbohong. Aku sudah berkata jujur jika aku bukan Riri melainkan Rara. Sekarang Mbak tanyakan saja apapun, aku akan menjawabnya dengan jujur. Ucap Riri. Aku belum bisa menyebutnya dengan nama Rara. Siapa nama orang tua kandungmu? Tanyaku. Ayahku bernama Danang, ibuku bernama Yanti. Asal kau tahu, usiaku 8 tahun saat kau menghabisi nyawa ayahku. Di saat itulah penderitaan mulai hadir, saat ayahku tiada. Ucap Riri sembari terisak. Apakah benar ayahmu anak buah Robert? Tanyaku. Wajah Riri seketika mendongak, guratan amarah terpancar jelas di wajahnya. Ya, aku sangat membencinya. Ucap Riri penuh penekanan. Lalu kenapa saudara kembarmu mengatakan jika orang tuanya adalah Robert dan Renata? Tanyaku. Semua itu karena kau. Kau penyebab kehancuran keluargaku. Harusnya aku juga membalas dendam padamu. Tapi aku tidak bisa. Ibuku selalu mengajarkan hal baik padaku. Berbeda dengan Riri yang selalu diajarkan untuk membalas dendam. Teriak Riri. Badannya bergetar hebat menahan tangisan. Oh nak, maafkan aku. Sungguh aku tidak bermaksud membunuh ayahmu saat itu. Entah kenapa hatiku begitu sakit melihat tangisan anak ini, tanpa aba-aba aku langsung memeluk tubuh yang masih bergetar itu.
akan tertahan keluar dari mulutnya. Penderitaannya sungguh berat. Mbak, kenapa jadi melo gitu? Kita belum mendapatkan informasi apa-apa. Ucap Carla, aku menempelkan jari telunjuk di bibirku agar Carla diam. Lambat laun, deru nafas Riri perlahan jadi tenang. Lelah menangis, Riri tertidur dalam dekapanku. Cerita selesai. Oke semua, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Salam merinding.